Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gihon Mahendra dari kelas C3. NIM 21201111. Generasi komputer masa kini dan masa depan. Komputer masa kini atau generasi kelima komputer. Perkembangan komputer masa kini begitu cepat dan semakin mudah digunakan oleh banyak kalangan. Siapa yang tak kenal komputer saat ini? Barang elektronik ini begitu dibutuhkan di zaman yang serba canggih, seperti sekarang ini. Juga tanpa kita sadari, benda ini pun telah mengalami berbagai transformasi yang sangat menakjubkan. Pada masa sekarang, di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Cina, serta saat ini juga Indonesia, ingin berkembang. Teknologi sedang maraknya perkembangan teknologi yang sedang mengadu kecanggihan teknologi-teknologi yang sedang diproses di negara-negara tersebut. Saat ini terjadi persaingan yang tidak ada duanya. Beberapa jenis komputer telah dilengkapi dengan teknologi paling canggih. Jika kamu ingin tahu beberapa teknologi tercanggih pada komputer saat ini, berikut ini adalah informasinya. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima adalah yang saat ini di tengah dilakukan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima kerap disebut sebagai komputer generasi masa depan. Pada perkembangan selanjutnya, perubahan besar terjadi bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC kompatibel, maka standar baru dalam dunia industri PC lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel, Microsoft, dan dipelopori oleh Bill Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Beberapa bukti kecil adalah munculnya smartphone, tablet, phablet, netbook, ultrabook, dan banyak lagi. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima adalah komputer yang kita gunakan sekarang ini. Pada generasi ini ditandai oleh munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lainnya. Di pasaran kita bisa lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 3088, 8286, 8386, 8486, dan Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Meskipun komputer pada generasi ini ukuran fisiknya menjadi lebih kecil dan sederhana, namun memiliki kemampuan yang semakin canggih. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang merupakan kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip yang hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer, serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai artificial intelligence. Selain itu juga berbasis grafik, user interface, multimedia, dan miskomunikasi. Nomor 2, komputer masa depan atau komputer generasi ke-6. Era komputer generasi ke-6 merupakan era komputer masa depan. Terdapat banyak pemikiran, ide, impian dari para ilmuwan dan pengguna komputer untuk menjadikan komputer masa depan semakin canggih, makin mudah digunakan, bahkan lebih menyatu dengan kehidupan manusia. Salah satunya dengan adanya robot dan biochip atau komputer nano yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh manusia.
Untuk saat ini, beberapa penerapan robot dan nano di komputer ke arah ini sudah dilakukan, salah satunya pada medis. Meski demikian, secara umum era ini belum dimulai. Ciri-ciri komputer generasi ke-6. Memiliki kecerdasan menyerupai manusia atau artificial intelligence dalam bentuk sistem operasi, aplikasi, perangkat keras, dan sistem. Lebih canggih dibandingkan komputer-komputer masa sebelumnya. Memiliki bentuk yang lebih beragam, baik dalam bentuk komputer server, komputer desktop, komputer jinjing, atau notebook, netbook, ultrabook, smartphone, Raspberry Pi, chip komputer, dan lain-lain. Mampu melakukan proses prediksi masa depan dan sejumlah kecanggihan lainnya di atas teknologi-teknologi saat ini. Beberapa teknologi ini berasal dari sejumlah mimpi manusia akan teknologi komputer di masa depan. Kecanggihan-kecanggihan ini bahkan belum dapat dibayangkan untuk pemikiran manusia di zaman sekarang ini. Sistem integrasi. Pada dunia komputer masa depan, sistem yang terintegrasi akan memainkan peranan kunci. Dalam arti unit pemrosesan datanya sudah terpasang dalam peralatan sehari-hari yang kita gunakan. Secara bertahap, citra komputer yang kita kenal sejak beberapa dekade akan semakin memutar. Pembeli mobil baru tidak akan di sana terpasang lebih dari 80 pemrosesan data yang tidak kelihatan. Unit pengendali yang meminjam pengereman, mematikan dan menghidupkan lampu, dan semua hal yang terjadi dalam mobil, ujar Jahjian. Visi masa depan adalah komputer yang semakin kecil, semakin efisien, dan semakin besar memorinya. Sebagai pendamping aktivitas sehari-hari, dengan mudah komputer dapat dimasukkan ke kantong baju atau celana, seperti smartphone saat ini. Interface semakin interaktif. Saat ini, komunikasi antara pengguna dan komputernya masih dilakukan lewat alat bantu, berupa keyboard, mouse, model grafik, atau juga layar sentuh yang pengoperasian lewat perintah suara. Dengan itu dipertukarkan informasi dan perintah. Namun era interaksi antara manusia dan mesin semacam itu pelan-pelan akan berakhir, kata Profesor Stefan, dengan melihat bioskop 3 dimensi yang dibangun di First Berlin, yang sepenuhnya mengendalikan jaring sensor dan pemrosesan data. Visi masa depan itu menjadi semakin jelas. Interface baru antara komputer dan manusia akan semakin interaktif. Dalam arti masalahnya tidak lagi hanya berkaitan dengan bagaimana saya masuk ke dalam informasi dalam komputer, melainkan bagaimana mempresentasikan hasilnya di lingkungan saya, dan tidak selalu menyangkut apa yang ditunjukkan komputer di layar monitor, melainkan juga reaksi yang diberikan komputer untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya sebagai reaksi dari pemrosesan data. Saya tiba-tiba ikut merasakannya. Sekarang ruangan ini terang, papar Jahnijan lebih lanjut. Mengendalikan lingkungan. Nyaris seperti kisah fiksi ilmiah, komputer yang tersembunyi ikut mengendalikan lingkungan sekitarnya. Juga jejaring komputer semakin sering melakukan interaksi pertukaran data dan informasi. Profesor menilai jika benda saling berkomunikasi itu bagus, akan tetapi pertanyaannya apakah kehadiran komputer di mana-mana dalam keseharian kita dan bahkan ikut mempengaruhi lingkungan sekitarnya membuat manusia semakin bahagia. Profesor menjawab, itu tergantung perkembangannya. Peradaban terus berkembang sejak ribuan tahun, dan pada tiap-tiap potongan zaman kita dapat mengajukan penilaian. Misalnya, apakah temuan mesin tenun membuat kita lebih bahagia? Pada akhirnya, setiap individu dan seluruh tatanan masyarakat yang tidak memberikan sebuah jawaban secara senada. Namun profesor meyakini peranan komputer bagi peradaban manusia di masa depan. Planet kita semakin penuh sesak. Tanpa dukungan komputer, kita tidak memiliki kemampuan memberi makan seluruh penduduk bumi, menjaga agar tetap bersih, agar dapat kita minum, cukup memproduksi energi untuk kebutuhan kita. Tantangan terbesar yang menanti adalah solusi masalah ini tergantung dari bagaimana teknik informatika terintegrasi pada permasalahannya.
Adapun peramalan bagi masa depan yang jelas saat ini pun komputer dalam segala bentuknya merupakan perangkat pembantu yang tidak dapat dilepaskan dari keseharian. Contoh komputer masa depan. Komputer meja. Baru-baru ini Microsoft membuat sebuah kecanggihan teknologi komputer bernama Microsoft Surface. Komputer tersebut mendapat kombinasi antara komputer, kamera meja, serta touch sensitif berukuran besar. Komputer pena. Komputer pena merupakan salah satu komputer masa depan yang sangat canggih. Paket komputer pena ini meliputi beberapa fungsi. Di antaranya memiliki proyektor kecil yang akan membuat ruangan yang dibutuhkan tidak banyak personal ID, maupun password yang berfungsi sebagai identitas dari pengguna, dan kamera scan yang berfungsi untuk mendeteksi data serta penggunanya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.